Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita masih di bab 7, yaitu tentang logika matematika. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari dua bagian. Yang pertama bagian A, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Kemudian kalian juga sudah mempelajari bagian B, yakni pernyataan majemuk. Nah, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan masih di bab 7, namun kita masuk ke bagian C. Di bagian C ini kita akan membahas yang namanya ingkaran atau negasi. Tolong diperhatikan baik-baik. Di bagian C ini Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada ingkaran, kemudian yang kedua ada ingkaran dari konjungsi, karena nama lain dari ingkaran itu disebut juga negasi. Kemudian yang ketiga ada ingkaran atau negasi dari disjungsi. Yang keempat ada ingkaran atau negasi dari implikasi. Dan yang kelima ingkaran atau negasi dari diimplikasi. Selanjutnya yang perlu kalian ingat tadi apa? Bahwa nama lain dari ingkaran itu adalah negasi. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian ingkaran atau negasi. Silakan kalian perhatikan. Yang disebut dengan negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah pernyataan yang nilai kebenarannya berlawanan dengan pernyataan semula. Untuk menyusun ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan dapat dilakukan dengan menambahkan kata tidak, bukan, ataupun tidak benar. Tanda negasi itu seperti ini, ya. Ini disebut namanya tanda negasi. Nah, kalau ada seperti ini, ada tanda negasi, kemudian ada P, ini dibacanya adalah negasi P atau negasi dari P. Kemudian, berikut ini adalah tabel kebenaran dari negasi. Perhatikan tabelnya di sini. Kalau ada pernyataan P bernilai benar, maka negasinya atau ingkarannya bernilai salah. Kalau ada pernyataan P bernilai salah, maka negasinya atau ingkarannya itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Nih ya. Kemudian kalian perhatikan contoh berikut ya supaya lebih jelasnya. Kalian lihat contoh 1. Ada pernyataan Jakarta adalah ibu kota negara RI. Itu pernyataan. Kalau disuruh nyari negasinya, maka negasinya adalah Jakarta bukan ibu kota negara RI. Di sini ada kalimat bukan. Bukan itu adalah kalimat penghubung di negasi. Yang tadi ada 3. Ada bukan, ada tidak benar, ada kata tidak. Perhatikan contoh berikutnya, contoh kedua. Di sini ada pernyataan, semua siswa naik kelas. Maka kalau kalian disuruh nyari negasinya, menjadi tidak semua siswa naik kelas. Ya, nih. Pernyataannya semua siswa naik kelas, maka negasinya tidak semua siswa naik kelas. Jadi, bisa pakai kata bukan, kemudian bisa pakai kata tidak, itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Kemudian yang ketiga, kalian perhatikan di sini ada pernyataan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka negasinya adalah 5 ditambah 3 tidak sama dengan 8. Bisa kalian lihat di sini ya. Ada pernyataan 5 tambah 3 8, maka negasinya adalah 5 tambah 3 tidak sama dengan 8. Jadi yang tadinya tanda sama dengan berubah menjadi tanda tidak sama dengan. Kemudian kalian perhatikan contoh 4.
P. Pernyataan P, sapi hewan berkaki 4. Itu kan pernyataan yang bernilai benar, ya. Kalau kalian disuruh mencari negasinya, maka simbolnya seperti itu. Negasi P, sapi bukan hewan berkaki 4. Ini pernyataan yang bernilai salah. Jadi bisa ya bedakan. Kalau P, sapi hewan berkaki 4 itu pernyataan yang bernilai benar. Maka negasinya, sapi bukan hewan berkaki 4, bernilai salah. Kalian perhatikan contoh 5. P, jumlah sudut pada segitiga adalah 360. Ayo, ini benar atau salah? Kalau kita lihat, segitiga itu kan harusnya jumlahnya 180 derajat ya. Berarti kan ini pernyataan yang bernilai salah. Maka, kalau kalian disuruh nyari negasinya, dari kalimat ini adalah tidak benar. Jumlah sudut pada segitiga adalah 360. Ini pernyataan yang bernilai, ini harusnya benar ya. Ibu salah nulis. Jadi sekali lagi contoh 5 ini, jumlah sudut pada segitiga 360 kenapa dinyatakan salah? Karena seharusnya sudut pada segitiga itu kan 180 derajat. Sedangkan kalau disuruh nyari negasinya, jumlah sudut pada segitiga bukan 360 bisa, atau di sini tertulis tidak benar, jumlah sudut pada segitiga adalah 360. Jadi intinya kalian bisa pakai kata tidak, bukan, atau tidak benar. Sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 2, yakni negasi atau ingkaran dari konjungsi. Kalian masih ingat dong tentunya, yang dimaksud dengan konjungsi itu tandanya seperti ini nih. Ini disebut namanya konjungsi, dibacanya dan. Jadi kalau ada seperti ini negasi, dibacanya negasi dari P konjungsi Q. Rumusnya adalah negasi P disjungsi negasi Q. Perhatikan contoh soalnya, Ibu bahas satu-satu. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Nah, kalian lihat di situ bagian yang A. 5 bilangan ganjil dan 5 tambah 5 bilangan genap. Yang Ibu kasih tanda panah, ini 5 bilangan ganjil itu kan namanya P. Sedangkan 5 tambah 5 bilangan genap itu namanya Q. Jadi yang depan namanya pernyataan P, yang belakang namanya pernyataan Q. Lihat lagi contoh yang B. Lisa gadis yang cantik dan cerdas. Berarti dari contoh yang B ini, Lisa gadis yang cantik namanya pernyataan P, cerdasnya namanya pernyataan Q. Kalau kalian disuruh nyari negasinya, lihat di sini kotak. Negasi dari konjungsi rumusnya adalah negasi P disjungsi negasi Q. Maka jawaban yang A, negasinya adalah 5 bukan bilangan ganjil, dannya berubah menjadi atau 5 tambah 5 bukan bilangan genap. Jadi paham? 5 bilangan ganjil namanya P, 5 tambah 5 bilangan genap namanya Q. Ketika kalian tahu dan ini namanya konjungsi, disuruh cari negasi, maka negasi dari konjungsi rumusnya adalah negasi P disjungsi negasi Q. Maka negasinya jadi 5 bukan bilangan ganjil. Yang tadinya dan ini berubah menjadi atau 5 tambah 5 bukan bilangan genap. Berarti kalau gitu untuk yang B, kalian lihat di sini. Lisa gadis yang cantik dan cerdas, konjungsi kan? Disuruh nyari negasinya. Negasi P, berarti Lisa bukan gadis yang cantik atau Lisa gadis yang tidak cantik.
Yang tadinya dan berubah menjadi atau, tidak cerdas. Ya, atau ada juga kalau nanti kalian ngerjain di pilihan ganda, itu kata tidaknya cukup sekali ditulisnya di depan. Jadinya Lisa gadis yang tidak cantik atau cerdas. Jadi tidaknya cukup satu kali saja di depan. Baik, selanjutnya kalian lihat di bagian 3, kita akan ngebahas tentang negasi atau ingkaran dari disjungsi. Apa sih disjungsi? Disjungsi itu adalah penghubungnya seperti ini, dibacanya atau. Rumus dari negasi disjungsi, negasi dari P disjungsi Q sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Jadi kebalikan dari konjungsi adalah disjungsi, kebalikan dari disjungsi adalah konjungsi. Contoh soalnya, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Kalian lihat contoh A. Hujan turun lebat atau akan banjir. Kenapa dia disebut disjungsi? Karena di sini ada kata atau. Hujan turun lebat itu namanya pernyataan P, sedangkan akan banjir itu namanya pernyataan yang Q. Contoh 2-nya, contoh B-nya. 3x tambah 4 sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Kan tugasnya adalah mencari disjungsi, maka negasi dari disjungsi ini kan rumusnya adalah negasi P konjungsi negasi Q. Maka untuk yang A, negasinya menjadi negasi P, berarti hujan tidak turun lebat. Kata atau berubah menjadi dan. Yang tadinya akan banjir, karena di sini negasi Q, maka tidak akan banjir. Kalau gitu, untuk yang B pun sama. Karena rumus dari negasi disjungsi adalah negasi P konjungsi negasi Q. Maka kalian perhatikan di sini, yang tadinya 3x plus 4 sama dengan 2, karena di sini rumusnya negasi P, maka 3x tambah 4 tidak sama dengan 2. Kata ataunya tadi ini berubah jadi dan. Jadi di sini dan. X tidak sama dengan min 1. Nah, selanjutnya bagian 4 ini kalian akan dihadapkan pada negasi atau ingkaran dari implikasi. Ya, ini harusnya implikasi ya. Negasi dari implikasi yaitu negasi P implikasi Q sama dengan P dan negasi Q. Perhatikan contoh soalnya biar kalian lebih paham. Jika seseorang tidak memakan daging, maka ia seorang vegetarian. Seseorang tidak memakan daging itu disebut namanya pernyataan P, sedangkan seseorang vegetariannya disebut pernyataan Q. Contoh yang B, jika harga barang naik di sini, maka permintaan turun. Ketika kalian disuruh nyari negasinya, lihat rumusnya. Nih, rumusnya kan P dan negasi Q. Nah, lihat. Yang tadinya pernyataan yang A itu jika maka berubah menjadi karena di sininya P dan negasi Q. P itu kan seseorang tidak memakan daging. Seperti ini dibacanya dan negasi Q itu berarti ia bukan seorang vegetarian. Sedangkan untuk yang B, negasinya adalah harga barang naik dan permintaan tidak turun.
Terakhir, kita akan membahas tentang negasi atau ingkaran dari biimplikasi. Ini harusnya tulisannya biimplikasi ya. Negasi dari P biimplikasi Q, rumusnya cukup panjang, yakni P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Kalian lihat di sini contoh soalnya, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Nah, kalimatnya adalah 2 adalah bilangan prima jika dan hanya jika 2 adalah faktor dari 4. Yang Ibu garis bawahi, kalian perhatikan. 2 adalah bilangan prima disebut pernyataan P, sedangkan yang belakang 2 adalah faktor dari 4, itu Ibu sebut namanya pernyataan Q. Ketika kalian disuruh mencari negasinya, maka tulislah rumusnya dulu biar memudahkan kalian. P dan negasi Q satu-satu ya. Dalam kurung kalian perhatikan. P dan negasi Q. P-nya adalah 2 adalah bilangan prima. Konjungsi itu kan dan. Negasi Q 2 bukan faktor dari 4. Kemudian di sini ada kata atau. Atau buka kurung Q. Q-nya adalah 2 adalah faktor dari 4. Konjungsi dan negasi P 2 bukan bilangan prima. Selesai.